Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Fauzana, Prodi Teknik Sipil kelas B dengan nomor induk mahasiswa 21122241105. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTS Statiska Probabilitas dengan materi studi kasus 1 menggunakan Excel dan studi kasus 2 menggunakan SPSS. Pada studi kasus pertama, kita akan menentukan nilai mean, median, modus, menghitung range, variance, dan standar deviasi. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan nilai mean, median, dan modus? Hitung rata-rata mean, median, dan modus dari data waktu tempuh menit. Untuk menentukan nilai mean, median, modus di Excel, kita harus membuat tabel data seperti di samping secara rapi agar mempermudah menghitungnya. Untuk seperti data tabel yang di samping, saya sudah membuat select to column dari nomor 1 sampai 20 dan 20 waktu tempuh. Untuk slide selanjutnya, saya sudah memasukkan rumus Excel, mean, median, dan modus. Untuk mencari mean, kita cukup memasukkan shortcut sama dengan average dan data seperti tabel yang di sebelah kiri kita masukkan, lalu hasilnya adalah 32,7. Dan untuk di median, sama dengan median, kurung buka, masukkan data yang akan kita gunakan, kurung tutup sama dengan nilainya adalah 33. Dan untuk modus, kita cukup memasukkan shortcut mode, kurung buka, masukkan data yang akan kita masukkan, kurung tutup, lalu hasilnya adalah 33. Untuk selanjutnya kita akan mencari range. Perlu diketahui bahwa range itu adalah selisih dari nilai maksimal dan minimal. Untuk cara mencari nilai maksimal, rumus Xmax sama dengan max, buka kurung, masukkan data yang akan kita masukkan, tutup kurung, maka hasilnya adalah dari Xmax 37. Untuk mencari rumus Xmin adalah sama dengan min, kurung buka, masukkan data yang akan kita masukkan, kurung tutup, Xmin adalah nilainya 28. Untuk rumus range sama dengan Xmax dikurangi Xmin, yaitu selisihnya adalah 9. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai variance dan standar deviasi. Cara mencari variance, kita cukup memasukkan sama dengan var kurung buka, masukkan data yang akan kita masukkan, lalu kurung tutup, dan nilai variance-nya adalah 5,905263. Untuk mencari standar deviasi sama dengan stdef kurung buka, masukkan data yang akan kita gunakan, lalu kurung tutup, maka standar deviasi tersebut adalah 2,30075. Untuk poin berikutnya, bentuk sebaran data. Sebaran data waktu tempuh kendaraan pada jam sibuk menunjukkan pola yang simetris. Nilai mean 32,7 menit, median 33 menit, dan modus 33 menit yang berdekatan mengindikasikan distribusi mendekati normal, rentang waktu antara 28 hingga 37 menit dengan variasi sebesar 5,905 dan simpangan baku 2,43 menunjukkan penyebaran data yang relatif sempit dan tidak terdapat pencilan signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi waktu tempuh kendaraan pada jam sibuk bersifat normal dan stabil, dengan distribusi yang relatif simetris dan tanpa adanya pencilan outlier yang mencolok. Untuk studi kasus 2, kita akan menghitung koefisien korelasi persen, regresi linear, nilai slope, dan intercept menggunakan perangkat SPSS. Ketika membuka software SPSS, teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Untuk pertama-tama kita harus memasukkan variabel view. Di bagian kolom name, kita masukkan X dan Y. Lalu di label kita akan ubah sesuai dengan satuannya, semen, kilogram, dan kekuatan tekanan. Lalu teman-teman masuk ke data view. Pertama, tentukan data dan masukkan data X dan Y ke dalam tabel data view dan variabel view di SPSS, lalu beri label atau nama yaitu X sebagai semen dan Y sebagai kekuatan tekanan. Untuk selanjutnya kita akan mencari scatter plot dengan cara membuka toolbars bagian graph, lalu legacy dialog, lalu masuk ke scatter dot, lalu akan muncul tampilan seperti yang ada di tengah, lalu kita pilih simple scatter, lalu define, dan akan keluar tampilan seperti yang ada di kanan, lalu kita masukkan X dan Y-nya.
maka scatter plotnya akan muncul seperti yang ada di tampilan berikut. Lalu kita akan mencari koefisien korelasi persen dengan cara klik toolbar bagian analis, lalu klik korelate, lalu bivariate, terus masukkan variabel X dan Y-nya, klik OK, maka akan muncul correlation-nya. Nilai correlation persen antara X dan Y yaitu R sama dengan 0,990 yang berarti hubungan positif yang sangat kuat sesuai dengan tabel di atas. Korelasi ini signifikan secara statistik karena nilai signifikannya kurang dari 0,001 jumlah N yang ada pada analis yaitu 10. Untuk slide selanjutnya kita akan mencari regresi linear dengan cara klik toolbar bagian analis, lalu masuk ke regression, lalu masuk ke linear, akan muncul tampilan seperti yang di tengah. Kita klik statistik, lalu akan muncul seperti yang ada di sebelah kanan. Untuk confidence intervals, kita checklist dengan memasukkan level sebesar 95. Lalu untuk yang di sebelahnya kita select all dari model fit sampai collinearity diagnostic, lalu continue, lalu OK. Untuk slide selanjutnya, keluarlah hasil persamaan regresi linear. Persamaan regresi linear, Y sama dengan BO plus B1X, maka Y sama dengan negatif 1,745 ditambah 0,083X. Selanjutnya, interpretasi slope dan intercept dalam regresi linear. Dalam model regresi antara jumlah semen dan kekuatan tekan beton, nilai slope sebesar negatif 1,745 secara matematis menunjukkan bahwa jika jumlah semen adalah 0 kg. Kekuatan tekan beton diperkirakan negatif 1,745 MPa, namun ini tidak logis secara fisik karena beton tanpa semen tidak bisa memiliki kekuatan tekan. Nilai ini hanya merupakan hasil dari ekstrapolasi model regresi dan tidak mempresentasikan kondisi nyata. Sebaliknya, intercept sebesar 0,083 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 kg semen akan meningkatkan kekuatan tekan beton sekitar 0,083 MPa. Ini mencerminkan hubungan positif antara jumlah semen dan kekuatan tekan beton. Semakin banyak semen, semakin tinggi kekuatannya. Secara statistik, model ini sangat signifikan dengan p-value kurang dari 0,001 menunjukkan hubungan yang tidak terjadi secara kebetulan. Nilai korelasi 0,990 juga menandakan hubungan yang sangat kuat. Sebagian besar variasi dalam kekuatan tekan dapat dijelaskan variasi jumlah semen. Dengan demikian, model ini sangat andal untuk prediksi dalam konteks konstruksi beton. Presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kelebihan. Terima kasih. Salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.